Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam, kapanpun Anda menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kawan-kawan sekalian dapat menonton dan menyaksikan video ini. Salam serta taslim tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang menderang seperti sekarang ini. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Aswar Anas dari jurusan Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan yang ada di bawah ini. 1. Ontologous hadist. Oke, pembahasan yang pertama yaitu tinjauan ontologis hadis. Apa sih ontologi? Ontologi berasal dari dua kata, yaitu onto yang artinya ada dan logos yang artinya ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Menurut istilah, ontologis adalah sebuah cara atau metode untuk mendapatkan sebuah penjelasan, pengertian, definisi dari suatu objek. Jadi objek pembahasan kita adalah hadis. Hadis adalah hadis menurut bahasa, yaitu hadasa yadasu hudusan wa hadasa, yang berarti al-jadid, yang baru, lawan kata dari al-qadim, yang lama. Secara umum hadis adalah segala perbuatan, perkataan maupun takrir Rasulullah SAW setelah ia diangkat menjadi Rasul. Hadis sendiri memiliki 3 sinonim, yaitu sunnah, khabar, dan natsar. Sunnah adalah segala perkataan dan perbuatan maupun takrir yang disandarkan kepada Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa sunnah ini sifatnya luas, yaitu setelah dan sebelum Nabi diangkat, baik itu berupa perkataan, perbuatan, dan takrir. Sedangkan khabar adalah seseorang yang menyampaikan berita kepada orang lain. Ini dapat bersifat mauquf, mardu, dan maktub. Ini dapat disandarkan kepada Nabi, sahabat, dan para tabi'in. Sedangkan atsar adalah perkataan yang diriwayatkan oleh para sahabat yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Jadi persamaan keempat ini, yaitu hadis, sunnah, khabar, dan atsar, adalah sama-sama disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Epistemologous hadist. Pembahasan yang kedua yaitu tinjauan epistemologis hadis, yaitu menjelaskan tentang bagaimana kita mendapatkan sebuah pengetahuan atau sebuah hadis. Jadi kita di sini akan menjelaskan tentang unsur-unsur dan klasifikasi hadis. Unsur-unsur hadis tersendiri terdapat 3, yaitu sanad, matan, dan rawi. Sanad adalah menurut bahasa adalah sandaran. Menurut istilah adalah silsilah periwayatan hadis. Sedangkan matan adalah isi dari hadis itu sendiri. Dan rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis, dan dapat dikatakan rawi ketika dia mengumpulkan hadis dan membukukannya. Jadi di sini saya akan mengangkat sebuah hadis tentang riba dan menentukan di mana letak sanad, matan, dan rawinya. Hadis ini berbunyi, Ana bin Mas'ud qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilur riba wa makilahu wa syahidahu wa katibah, yang artinya dari Ibnu Mas'ud
Rasulullah SAW berkata, mengutuk orang yang memakan riba, baik itu orang yang mewakilinya, saksinya, serta orang yang menulisnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi letak sanadnya di sini yaitu Ibnu Mas'ud dan Tirmidzi sampai kepada Rasulullah. Sedangkan matanya atau isi dari hadis tersebut terdapat di tengah, yaitu akilur riba wa makilahu wa syahidahu wa katibah. Sedangkan rawinya di sini adalah At-Tirmidzi itu sendiri, orang yang meriwayatkannya. Klasifikasi hadis terbagi menjadi dua, yaitu menurut kuantitas dan kualitasnya. Menurut kuantitas ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir sendiri memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama yaitu diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang besar pada periwayat. Yang kedua, adanya keseimbangan antara perawi mulai dari tabakat pertama ke tabakat berikutnya. Sesuai dengan, dan yang terakhir adalah sesuai dengan tangkapan panca indera. Sedangkan hadis ahad yang artinya wahid, artinya satu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang yang ciri-cirinya tidak terdapat di hadis mutawatir itu sendiri. Hadis ahad terbagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, hadis asis, dan hadis gharib. Menurut kualitasnya, hadis terbagi menjadi 2, yaitu hadis makbul dan hadis mardud. Hadis makbul terdiri dari hadis sahih dan hadis hasan. Menurut Ibnu Al-Salah, yaitu tentang hadis sahih, ciri-cirinya ialah disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sanadnya bersambung dan tidak berillat atau cacat. Dan hadis sahih ini adalah hadis yang sehat, yang kedudukannya di paling atas. Sedangkan hadis hasan adalah hadis yang diinginkan karena kecenderungan nafsu. Ciri-ciri hadis hasan tidak terdapat di ciri-ciri hadis sahih. Sedangkan hadis hasan ini berada di tengah-tengah antara hadis sahih dan hadis dhaif. Hadis mardud terdiri dari hadis dhaif dan hadis maudhu. Hadis dhaif yaitu hadis yang syarat-syaratnya tidak terdapat di hadis sahih dan hadis hasan, maka itu dapat dikatakan hadis dhaif dan kedudukannya berada di bawah hadis hasan. Hadis maudhu yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan dibuat-buat dan mengandung dusta di dalamnya. 3. Tinjauan aksiologis hadis. Tinjauan aksiologis hadis. Yang pertama yaitu otoritas Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tentang isi dan makna di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui dalam Quran surah An-Nisa ayat 80 yang artinya barang siapa yang menaati Rasul maka dia menaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu kedudukan dan fungsi hadis. Kedudukan hadis yaitu sebagai rujukan kedua setelah Al-Qur'an untuk menguatkan isi Al-Qur'an dan untuk menjelaskannya. Fungsi hadis. Yang pertama bayan takkid, yaitu menjelaskan maksud dalam Al-Qur'an dan untuk mengokohkan serta menguatkan isi dalam Al-Quran. Selanjutnya yang kedua bayan tafsir, yaitu menjelaskan atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Bayan yang ketiga itu bayan tabdil atau nas, yaitu menas atau mengganti hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Contohnya ayat tentang wasiat.
Yang terakhir yaitu bayan taksis, yaitu menghususkan ayat-ayat yang bersifat global ke khusus. Contohnya ayat tentang warisan. Yang ketiga yaitu ingkar al-sunnah, yaitu suatu kaum atau golongan maupun orang yang tidak mempercayai hadis maupun sunnah dan menjadikan Al-Quran sebagai sandaran atau sumber hukum satu-satunya. Ingkar as-sunnah ini terjadi ketika terbunuhnya Utsman bin Affan dan terjadinya pergolakan politik pada saat itu. Sehingga ada 3 golongan. Yang pertama, golongan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, golongan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan golongan yang ketiga adalah golongan Khawarij. Golongan Khawarij ini adalah golongan yang tidak mempercayai hadis. Dan golongan ini adalah golongan yang pertama kali mengingkari sunnah atau hadis dan mempercayai Al-Quran sebagai sumber satu-satunya hukum Islam. Mungkinlah itulah materi yang sempat saya bawakan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena saya hanyalah manusia biasa dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.